Bayangkan sebuah tambang besar yang menembus jauh ke dalam perut bumi. Di gambar ini, terlihat perjalanan lengkap sebuah ore body atau badan biji, contohnya dari tahap eksplorasi hingga bijinya diangkat ke permukaan untuk diolah. Di bagian paling bawah gambar, para geolog melakukan core drilling atau pengeboran inti dan deep exploration atau terowongan eksplorasi. Disinilah tubuh biji pertama kali ditemukan dan dipetakan. Dibatasi oleh hanging wall atau batuan gantung di atas dan footwall batuan alas di bawah dengan dip atau sudut kemiringan tubuh biji terhadap horizontal. Area gelap itulah yang disebut core body atau badan biji. Kumpulan batuan yang mengandung logam berharga dan ekonomis untuk ditambang disebut sebagai ore body. Di sekitar badan biji terdapat pilar atau penyangga dan sublevel atau tingkatan antara yang dibangun untuk menahan atap dan memberikan akses agar penambangan bisa dilakukan dengan aman. Di dekat permukaan, penambangan dimulai dengan metode open pit atau tambang terbuka. Ini merupakan salah satu metode di tambang terbuka ya, yaitu sebuah lubang besar yang digali dari atas. Contohnya ini. Namun, ketika biji berada semakin dalam, metode beralih menjadi tambang bawah tanah, di mana ia terhubung oleh slope atau lorong miring dan drum atau jalan tambang yang melingkar turun menuju main level atau level utama. Sisi kanan gambar, main shaft atau poros utama dan lubang vertikal besar yang menjadi lift raksasa penghubung permukaan dengan berbagai main level, di mana main level sendiri terdiri atas dua, yaitu main level 1 dan main level 2 di kedalaman. Di sampingnya ada ventilation shaft atau poros ventilasi yang memasuk udara segar dan mengeluarkan gas berbahaya, serta auxiliary level atau level bantu dan haulage drift atau terowongan angkut yang membentuk jaringan jalan horizontal untuk pergerakan alat dan material. Setelah diletakkan di sekitar badan biji, batuan berharga dimasukkan ke ore pass atau sumur biji, lubang vertikal yang memanfaatkan gravitasi agar biji jatuh ke level yang lebih rendah. Sementara itu, batuan yang tidak bernilai dialirkan ke waste pass atau sumur limbah dan para pekerja menggunakan manway ramps atau lubang naik manusia atau biasa disebut tangga sebagai jalur naik turun darurat dan akses manual. Salah satu level, biji yang terkumpul di bawah ke underground crusher atau penghancur bawah tanah. Tempat ukurannya diperkecil agar mudah diangkut. Hasil penghancuran kemudian disimpan di ore bin atau silo biji sebelum dialirkan ke skip filling station atau stasiun pengisian skip dan dimasukkan ke dalam skip. Oke. Bukan skip yang itu ya guys, tapi bak angkut vertikal. Skip bergerak naik turun di dalam main shaft atau poros utama, membawa muatan biji dari sump atau dasar poros atau biasa disebut tandon bawah menuju fasilitas pengolahan di permukaan. Di dekat dasar poros terdapat pump station atau stasiun pompa dan water basin atau bak penampung air yang bertugas mengumpulkan dan memompa air yang merembes ke dalam tambang. Ketika tiba di permukaan, biji dikosongkan di area head frame atau bangunan kepala poros dan diteruskan ke fasilitas surface production atau produksi di permukaan untuk proses pengolahan selanjutnya. Seluruh sistem ini didukung oleh fan atau kipas ventilasi raksasa di permukaan yang memperhatikan betapa rumit dan terkoordinasinya sebuah tambang bawah tanah modern. Dari titik inilah penemuan biji hingga siap diolah menjadi logam yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, jadi itu saja penjelasan singkat tentang bagaimana proses tambang bawah tanah modern bekerja. Untuk istilah-istilah yang disebutkan, nanti akan saya lampirkan pengertiannya pada akhir video. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Terus!